melaporkan bahwa kemarin Nerazzurri telah mengadakan pertemuan untuk membahas strategi transfer mereka. Pelatih Simone Inzaghi, Presiden Stephen Zhang, dan Direktur Olahraga Piero Ausilio hadir di Jepang. Sementara itu, CEO BP Marotta berpartisipasi melalui video call. Salah satu topik utama diskusi mereka adalah perburuan striker. Direktur Inter telah membuat kesimpulan tegas bahwa mereka tidak akan bergerak untuk Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Pelatih Simone Inzaghi sejatinya masih lebih memilih pemain Spanyol itu. Dia menginginkan pemain dengan pengalaman dan kehandalan sebagai bagian dari pembangunan kembali lini serang untuk mengejar gelar Serie A. Namun, Atletico dengan jelas mengindikasikan bahwa mereka tidak akan goyah dengan bandrol 20,5 juta euro untuk Morata. Nerazzurri sendiri tidak tertarik membayar sebanyak itu untuk pemain yang akan berusia 31 tahun musim depan. Direktur Inter dan Presiden Stephen Zhang yakin bahwa fokus harus tertuju pada striker muda dengan ruang untuk berkembang. Dalam hal ini, pencarian Inter akan terfokus pada Balogun dari Arsenal dan Beto dari Udinese. Namun, tidak bisa dikesampingkan bahwa nama lain bisa saja muncul dalam pencarian striker Nerazzurri. Tapi, yang pasti Nerazzurri tidak akan mendatangkan Morata. Nerazzurri tidak akan mengontrak Yann Sommer meski pemain asal Swiss itu saat ini juga sedang berada di Jepang bersama klubnya Bayern Munchen. Inter masih akan mengandalkan opsi yang sudah ada dalam skuad mereka untuk pertandingan persahabatan melawan Paris Saint-Germain. Surat kabar Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri akan menyelesaikan kesepakatan untuk Yann Sommer tidak lama setelah mereka kembali dari tur pramusim mereka. Secara alami, memasukkan Yann Sommer ke dalam skuad untuk memulai musim depan dalam waktu 3 minggu akan menjadi hal yang sangat penting bagi Nerazzurri. Nerazzurri tidak akan membayar klausul pelepasan senilai 6 juta euro dalam kesepakatan Yann Sommer dengan Bayern. Mereka akan membayar sekitar 4 juta euro plus bonus. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa selama berada di Jepang, Presiden Inter Stephen Zhang telah mengejar beberapa peluang komersial. Satu hal yang telah dilakukan Presiden Stephen Zhang adalah bekerja sama dengan perwakilan merek fashion Laos. Perusahaan itu dimiliki oleh perusahaan induk Nerazzurri, Suning, dengan Stephen Zhang sendiri mengambil peran penting di dalamnya. Dia telah bertemu dengan perwakilan perusahaan Jepang itu untuk membahas koordinasi dan peluang komersial. Dan dalam beberapa hari ke depan, Stephen Zhang akan mengadakan lebih banyak pertemuan seperti ini di Jepang. Salah satunya dia akan bertemu perwakilan merek fashion Italia Moncler. Nerazzurri sebenarnya sudah memiliki kemitraan dengan Moncler. Pertemuan itu bertujuan untuk mengeksploitasinya lebih lanjut. Selain itu, Stephen Zhang juga akan bertemu dengan perwakilan perusahaan video game dan hiburan di Jepang yaitu Konami. Berbicara kepada La Repubblica, Wali Kota Rozzano Giovanni Ferretti De Luca merasa bahwa potensi pembangunan stadion baru Nerazzurri di area Rozzano merupakan peluang besar. Saya senang sebagai wali kota dan sebagai penggemar. Ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi wilayah kami. Mengenai peraturan, Ferretti De Luca yakin bahwa Inter akan dapat memperoleh persetujuan untuk usaha mereka itu. Aturan baru, yang akan mulai berlaku pada bulan September, memberikan volume konkret yang signifikan. Saya yakin itu akan lebih dari cukup untuk membangun stadion, tutup Wali Kota Rozzano. Saat ini, Di Marco terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026 dan menghasilkan pendapatan sekitar 1,8 juta euro bersih per musim. Pemain internasional Italia itu menandatangani perpanjangan kontrak terbarunya dengan klub pada musim gugur 2021. Namun, Nerazzurri sekarang bersiap untuk memperpanjang kontraknya. Nerazzurri berniat untuk memberi penghargaan kepada Di Marco atas penampilannya dengan kesepakatan yang lebih baik. Surat kabar Il Giornale melaporkan bahwa Nerazzurri ingin memberikan kontrak baru berdurasi 5 tahun kepada Di Marco senilai sekitar 3 juta euro untuk mengamankan masa depannya. Outlet FC Internews melaporkan bahwa Lazar Samardzic dan agennya Rafaela Pimenta telah mengadakan pembicaraan dengan Nerazzurri.
di mana mereka telah menyetujui kesepakatan. Samardzic siap menandatangani kontrak 5 tahun senilai 1,8 juta euro bersih per musim. Sementara itu, Nerazzurri belum mencapai kesepakatan akhir dengan Udinese terkait transfernya. FC Internews mengonfirmasi bahwa Giovanni Fabian akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Namun, belum ada kepastian apakah pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dengan status pinjaman atau permanen ke Udinese. Jika Fabian bergabung dengan kontrak permanen, maka bayaran untuk Samardzic adalah 15 juta euro. Kemudian, akan ada opsi pembelian kembali untuk Inter. Sedangkan jika Fabian bergabung dengan status pinjaman, maka bayaran untuk Samardzic sekitar 25 juta euro. Sport Italia mengabarkan bahwa Nerazzurri telah bertemu dengan Udinese mengenai Lazar Samardzic pada hari Kamis. Nerazzurri dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Samardzic dengan Udinese. Biaya yang akan dikeluarkan Nerazzurri untuk Samardzic sekitar 25 juta euro. Namun, Nerazzurri akan menurunkan harga tersebut dengan memasukkan gelandang muda mereka Giovanni Fabian ke dalam paket transfer Samardzic. Wartawan Italia Fabrizio Biasin melaporkan bahwa bayarannya adalah 15 juta euro plus Fabian. Nerazzurri akan memiliki opsi pembelian kembali untuk Fabian. Sementara itu, jurnalis Sport Italia Alfredo Pedula melaporkan bahwa bayarannya adalah 25 juta euro, tetapi Fabian akan bergabung dengan status pinjaman ke Udinese. Sampai saat ini, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi belum memperpanjang kontraknya. Kontrak Simone Inzaghi dengan Nerazzurri akan habis pada akhir Juni tahun depan. Namun, Nerazzurri tidak ingin hal ini terjadi lebih lama lagi. Surat kabar Il Giornale mengabarkan bahwa Nerazzurri dan pelatih Simone Inzaghi sebenarnya telah mencapai kesepakatan baru. Mantan pelatih Lazio itu siap menaikkan kontrak 1 tahun hingga akhir Juni tahun 2025, dan di dalamnya juga terdapat opsi perpanjangan musim. Pelatih Simone Inzaghi akan menerima kenaikan gaji sekitar 6 juta euro net per musim di kontrak barunya itu. FC Internews mengabarkan bahwa Inter dan Udinese belum mencapai tahap akhir dari kesepakatan untuk Lazar Samardzic. Hal utama yang harus diselesaikan adalah memasukkan Fabian ke dalam operasi tersebut. Fabian akan bergabung dengan Udinese dengan status permanen, dan akan ada opsi pembelian kembali. Yang belum disepakati kedua klub adalah opsi pembelian kembali untuk Fabian. Inter menghargai Fabian sebesar 10 juta euro dalam penawaran mereka untuk Samardzic. Mereka juga ingin opsi pembelian kembali senilai 15 juta euro dalam kesepakatan itu. Sedangkan Udinese menginginkan opsi buyback sebesar 20 juta euro. Udinese membidik opsi pembelian kembali Fabian berlaku pada musim panas 2025. Oleh karena itu, pembicaraan akan terus dilakukan. Kedua klub berencana menuntaskan transfer Samardzic pada hari Senin atau Selasa. Dalam wawancara dengan Radio 24, wartawan Italia Sandro Sabatini menjelaskan mengapa Nerazzurri memiliki skuad yang lebih kuat musim lalu. Inter tetap menjadi tim yang solid dan mereka baik-baik saja. Tapi, mereka tidak sekuat tahun lalu, ini terlihat oleh semua orang. Saat kami membandingkan mereka yang pergi dengan yang datang, Inter sekarang sedikit lebih lemah. Mereka kehilangan 40 gol yang dijamin oleh Dzeko dan Lukaku. Untuk penjaga gawang, Jan Sommer bagus. Tapi, melihat Inter berjuang untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan transfer sebesar 5 atau 6 juta membuat Anda tersenyum pahit. Ada saat ketika kepresidenan dan kepemilikan Inter tidak diragukan lagi lebih efektif, tutup Sandro Sabatini. Berbicara kepada Rai Radio, CEO Sassuolo Giovanni Carnevali memberikan pendapatnya tentang Gianluca Scamacca. Scamacca bisa menjadi penandatanganan yang bagus untuk klub top. Dia memiliki banyak kualitas dan ruang untuk berkembang. Jika saya berada di Inter, Roma atau Juve, saya pasti akan mengontraknya. Tetapi, jika saya adalah dia,
Saya akan tetap di Liga Premier daripada pergi ke salah satu klub itu. Dia berada di sana selama 1 musim, dia mengalami cedera yang mengkondisikan penampilannya, dia tiba tanpa mengetahui liga, bahasa, atau budaya Inggris. Dia akan melakukannya dengan baik untuk tetap memainkan kartunya di Liga Premier. Kemudian, kembali ke Italia, khususnya Roma adalah rumahnya. Terkadang kita harus menghadapi tantangan dan tidak puas dengan diri kita sendiri. Dia ingin kembali ke rumah, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan bermanfaat baginya, tutup Carnevali.